الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir." Sungguhnya milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi, segala kerajaan di langit dan bumi hanyalah milik Allah semata. Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan dan Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak lelaki. Dan sebagian orang Allah berikan anak laki-laki dan perempuan dan Allah menjadikan sebagian orang mandul. Innahu alimun qadir. Sungguhnya dialah yang maha berilmu dan dialah yang maha kuasa. Demikianlah di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan anak-anak bagi manusia beragam. Ada yang hanya memiliki anak perempuan, ada yang memiliki anak laki-laki saja, dan ada yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, dan ada yang mandul tidak memiliki anak. Allah menciptakan siapa yang dia kehendaki, dan semua itu Allah katakan innahu alimun qadir. Dia maha berilmu, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia qadir, dia maha kuasa. Demikian juga para anbiya, para nabi pun ada yang hanya memiliki anak laki-laki seperti disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada yang hanya memiliki anak perempuan seperti Nabi Lut alaihissalam, dan ada yang diberikan anak laki dan anak perempuan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada nabi yang tidak diberikan anak seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan ayat ini yang kita sebutkan tadi dalil bahwasanya semua anak-anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, baik anak lelaki maupun anak wanita. Bahkan dalam ayat ini Allah buka dengan anak wanita. Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inatha. Sungguhnya Allah beri anugerah anak-anak perempuan. Allah sebutkan anak-anak perempuan sebelum anak laki-laki, karena syariat memberi perhatian khusus bagi anak-anak perempuan. Terlebih lagi di zaman jahiliyah, anak-anak perempuan dicampakkan, dihinakan, bahkan dikubur hidup-hidup. Oleh karenanya banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mendidik anak-anak perempuan lebih daripada mendidik anak-anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mereka bisa ngurus diri mereka sendiri. Mereka bisa langsung berinteraksi dengan orang lain. Adapun anak wanita tidak demikian. Mereka butuh wali, mereka butuh penjagaan. Mereka lemah sehingga mereka harus diperhatikan lebih daripada anak laki-laki. Rasulullah SAW mengabarkan dengan kabar gembira bagi orang-orang yang perhatian terhadap anak-anak perempuan. Dalam banyak hadis, di antaranya sabda Nabi SAW, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, jaa'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini." Atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai dewasa, sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat dia dan aku seperti ini. Itu Rasulullah SAW dhamma asabi'ahu. Rasulullah SAW menggabungkan jari-jarinya. Itu dia kedudukannya dekat dengan Nabi SAW karena ngurusi anak-anak perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al. Ada seorang wanita menemui Aisyah, mengetuk pintu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia membawa dua orang putri. Kemudian wanita ini minta-minta karena miskin, minta makanan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falam tajid indi ghaira tamrah."
dia tidak mendapati dari diriku kecuali cuma satu butir korma. Itu Aisyah tidak punya apa-apa kecuali satu butir korma saja. Fa ataituha iyyaha, maka saya pun berikan kepada ibu ini yang bawa dua putrinya. Saya kasihkan satu butir korma itu kepada ibu ini. Fa qasamatha bainahuma, maka dia pun bagi korma tersebut menjadi dua setengah buat dua-duanya buat dua putrinya. Walam ta'kul minha, dan dia tidak makan dari korma tersebut sama sekali. Kemudian faqamat wa kharajat, kemudian dia pun pergi meninggalkan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina akhbartuhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, aku pun kabarkan tentang ibu ini yang menakjubkan, yang dia kelaparan ketika tidak ada satu butir korma, maka dia tidak makan, dia mengutamakan kedua putrinya. Dia bagi korma tersebut menjadi dua, dia berikan dua putrinya, dia tidak makan sama sekali. Bahkan dia tidak mengisap sedikit pun dari korma tersebut. Maka Nabi SAW ketika dikabari tentang wanita ini, Rasulullah SAW berkata, "Man ibtuliya min haula'il banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan suatu ujian dari para putri-putri seperti itu, maka putri-putri tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Isyarat dari Nabi SAW kata sebagian ulama bahwasanya mengurusi anak-anak putri ada ujian. Dalam mengurusi mereka perlu kesabaran, ya, perlu telaten, perlu membina mental mereka, akhlak mereka, menemani mereka, karena mereka tidak seperti anak laki-laki. Kemudian dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Man kanat lahu thalathu banatin," siapa yang memiliki 3 putri, fasabara alaihinna, kemudian bersabar dalam mendidik mereka, at'amahunna wasaqahunna wa kasahunna min jiddatihinna, kemudian sabar mengurusi mereka, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian dari harta yang dia miliki, maka apa kata Nabi SAW, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Dalam sebagian riwayat yang lain ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ithnatan, bagaimana kalau cuma punya 2 anak perempuan?" Kata Nabi SAW, "Wathnatan, demikian juga 2 anak perempuan, kalau dirawat akan menjadi penghalang bagi neraka jahanam." Sampai sang rawi berkata, seandainya ada yang bertanya, bagaimana kalau cuma 1 anak perempuan? Rasulullah akan menjawab, 1 anak perempuan pun akan menjadi penghalang bagi neraka jahanam. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalathan," siapa yang mengayomi 2 anak perempuan atau 3, atau mengayomi 2 saudari perempuan atau 3, hatta yabinna, yaitu hatta yanfasilna, itu sampai dia menikah, dia meninggalkan rumah tersebut, au yamuta alaihinna, atau sampai dia meninggal ngurusin terus kedua putrinya atau kedua saudari perempuannya, maka kuntu ana wa huwa kahataini fil jannah, maka aku dan dia seperti ini di surga. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan mengurusi anak-anak perempuan. Maka jika seorang diberikan anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin itu adalah anugerah. Ini adalah salah satu sarana baginya untuk masuk surga, dengan surga yang tinggi, bisa berdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar bisa selamat dari neraka jahanam. Semakin banyak anak perempuan dia miliki, maka kesempatan tersebut semakin besar bisa dia raih. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu sebagian kabilah mereka, benci dengan anak-anak perempuan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Jika salah seorang dari mereka diberi kabar gembira atau diberitahukan bahwasanya anak yang lahir adalah anak perempuan, maka mereka pun marah, mereka pun sedih.
Mereka malu untuk memperlihatkan kepada kaum bahwasanya dia punya anak perempuan. Maka dia pun menyembunyikan anak perempuan tersebut. Dua yang dia lakukan. Ayumsikuhu ala hunin, ditahan anak perempuan tersebut hidup sampai umur 7 tahun, 8 tahun kemudian baru dibunuh. Am yadussuhu fit turab, atau langsung begitu lihat langsung dibunuh. Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka putuskan. Ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Mereka malu kalau punya anak perempuan. Anak perempuan hanya merepotkan kehidupan, tidak bisa disuruh mencari nafkah. Kalau ada pertempuran antara satu kabilah dengan kabilah lain hanya menjadi beban. Tidak bisa menjadi prajurit untuk membela kabilahnya. Bahkan kalau ditawan jadi masalah bagi suatu kabilah. Maka jika seorang punya anak perempuan, dia malu, maka dibunuh sekarang atau dibunuh nanti. Demikian juga di zaman jahiliyah, kalau ada yang menikah, maka sebagian berdoa dengan berkata, birrifa wal banin. Semoga kedua mempelai sinkron, saling bisa beradaptasi, saling pengertian. Wal banin, dan semoga mendapatkan anak-anak laki-laki. Maka Nabi SAW menegur, Nabi melarang doa seperti itu. Padahal doa ini isinya baik. Tetapi ternyata di balik itu ada makna yang kurang bagus. Rasulullah mengatakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa? Karena doa tersebut hanya terkait dengan duniawi. Benar, kita ingin keserasian antara mempelai laki mempelai wanita, tapi tidak ada di situ keberkahan. Yang kedua hanya disebut anak laki-laki, birrifa wal banin. Semoga serasi dua mempelai dan semoga mendapatkan anak laki-laki. Mana anak perempuan tidak disebutkan? Maka Nabi suruh mengganti doa tersebut dan Nabi melarang doa seperti itu, diganti dengan doa yang Nabi ajarkan, barakallahu lak, semoga Allah berkahimu, wa baraka alaik, dan semoga Allah turunkan keberkahan atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, meskipun di zaman sekarang mungkin kita tidak temukan ada orang Islam membunuh anak perempuannya, tetapi kebencian terhadap anak perempuan masih menjalar di hati-hati sebagian kaum muslimin. Kalau dikabarin bahwasanya istrinya dalam kandungannya ternyata wanita, dilihat dengan USG ternyata wanita, maka dia pun merubah sikapnya kepada istrinya. Yang tadi dia bahagia lihat istrinya mengandung, dia bergembira. Ketika di USG ternyata putrinya yang dalam janin ternyata seorang putri, maka dia pun berubah sikap. Dia tidak begitu bergembira, dia ada rasa kecewa. Bahkan sebagian orang ketika saya tanya bagaimana kelahiran, kata dia, putri lagi Ustaz. Dengan penuh kesedihan, putri lagi Ustaz, akhwat lagi Ustaz. Ini adalah bentuk tidak ridha dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau semakin banyak putri semakin kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin terhindar dari siksaan api neraka jahanam. Maka kebencian terhadap anak wanita adalah kebiasaan jahiliyah. Maka seorang bersyukur kepada Allah diberi anak laki-laki maupun anak perempuan, dua-duanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, sebagian salaf kalau dikabarkan ada seorang dilahirkan anak perempuan, maka dia berkata, al-anbiya abul banat. Bahwasanya para nabi mereka bapaknya anak-anak perempuan. Nabi Lut alaihissalam anak-anaknya apa? Perempuan. Nabi Muhammad SAW memang ada anak laki-laki, tapi ketika Nabi SAW mulai berdakwah, anaknya perempuan semua. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian punya anak terakhir Ibrahim, tapi sebelum 2 tahun sudah meninggal dunia. Jadi Nabi hidup bersama anak perempuan. Rasulullah SAW abul banat. Rasulullah SAW anak-anaknya perempuan-perempuan. Rasulullah SAW bagaimana mengurusi mereka dengan penuh perhatian. Maka hiburan bagi seorang yang terkadang punya anak perempuan saja, ingatlah sebagian Nabi mereka adalah abul banat, hanya memiliki anak-anak apa? Perempuan. Dan sungguhnya siapa yang mendidik anak perempuan, dia mendidik lebih dari satu orang. Kalau dia mendidik anak laki-laki, didik cuma satu orang. Tapi kalau didik anak perempuan, dia akan mendidik banyak orang. Karena anak ini akan menjadi wanita soleha, akan menjadi ibunda yang soleha, yang akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi-generasi yang hebat. Dikatakan oleh seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'dataha a'data syaiban sya'ban thayyibal a'raqi. Kata seorang penyair, sesungguhnya ibu adalah madrasah. Jika kau siapkan ibu yang baik, maka kau sedang menyiapkan bangsa yang hebat. Kenapa? Karena dari tangan ibunda lah
anak-anak menjadi hebat dan luar biasa. Dan dikatakan betapa banyak lelaki yang berhasil, di balik mereka ada wanita-wanita yang hebat. Oleh karenanya, di akhir khutbah ini saya ingatkan tentang kisah Hanna, ya, ibunya Maryam. Ya, ketika dia mengandung, dia berharap anaknya laki-laki. Dia berkata, "Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ya Allah, saya bernazar. Dia tidak punya anak, kemudian ingin punya anak, kemudian Allah bikin dia hamil. Kemudian saking bersyukurnya kepada Allah, dia ingin anaknya laki-laki. Dia mengatakan, aku bernazar kepada Engkau ya Allah agar anakku muharraran. Dia nanti kalau sudah lahir, dia akan sibuk khusus untuk mengurus Baitul Maqdis. Niatnya ingin punya anak laki-laki, karena anak laki-laki akan aktif kemana-mana mudah, apalagi ngurusin masjid dan yang lainnya. Namun kata Allah, falamma wada'atha, tatkala dia melahirkan, ternyata qalat wada'tuha unsa, ternyata yang dia lahirkan anak perempuan. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Dan Allah lebih tahu tentang anak yang dia lahirkan. Allah tahu itu anak perempuan. Tentu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan anak perempuan dengan Maryam. Dia ingin punya anak laki-laki, ternyata anak perempuan. Lihat anak perempuan ini luar biasa. Ternyata disiapkan oleh Allah untuk mendidik Nabi Isa alaihissalam yang sangat soleh. Oleh karena seorang diberi anak laki atau perempuan, hendaknya bersyukur kepada Allah, jadikan ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dengan mentarbiyah mereka, sehingga di akhirat kelak dia akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.